Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Merasa, selamat datang di podcast Merasa PGSD. Ruang diskusi terbuka dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Oke, semoga Sobat Merasa selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya penuh semangat dalam menjalankan aktivitas perkuliahan maupun aktivitas sehari-hari. Pada episode hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan pastinya dekat dengan pendidikan. Lalu apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yaitu kurikulum dan kreativitas guru di kelas, strategi membuat siswa lebih aktif. Seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan pembelajaran di kelas itu tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang diterapkan saja, tetapi bagaimana kreativitas guru di kelas tersebut membuat pembelajaran itu mampu menyenangkan, interaktif, dan bisa membuat siswa itu lebih aktif di dalam kelas. Sebelumnya, perkenalkan saya Liana Swamutiara yang akan memandu jalannya podcast kita pada hari ini. Nah, Sobat Merasa, berbicara tentang kreativitas guru, tentunya akan lebih menarik jika kita belajar kepada seseorang yang mempunyai pengalaman lebih banyak di dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Edi Suprapto, Sarjana Komunikasi, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Metro Pusat yang telah memiliki pengalaman banyak di dalam dunia pendidikan. Selain aktif mengajar, beliau juga pernah mengikuti berbagai kegiatan dan pengalaman pendidikan hingga ke luar negeri yang tentunya memberikan banyak wawasan baru tentang pembelajaran dan pengembangan pendidikan. Sebelumnya, halo Pak Edi. Halo Mbak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak. Semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya ya Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mungkin Bapak Edi bisa menyapa terlebih dahulu Sobat Merasa dan juga melakukan perkenalan diri secara singkat Bapak. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu semuanya. Saya Edi Suprapto, guru dari SD Negeri 1 Metro Pusat. Alhamdulillah sudah melaksanakan proses pembelajaran di SD Negeri 1 Metro Pusat dimulai dari tahun 2010. Gitu. Wah, sudah lama sekali ya Pak ternyata. Alhamdulillah sudah lumayan lama Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk menyempatkan waktu hadir untuk berbagi pengalaman bersama Sobat Merasa pada hari ini. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan utama, boleh diceritakan tidak Pak, bagaimana kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Atau mungkin ada kegiatan menarik yang sedang Bapak jalani selain mengajar Bapak? Terima kasih Mbak. Setiap hari saya melakukan tugas utama saya adalah sebagai seorang guru, tetapi ada beberapa kegiatan lain yang saya ikuti dalam rangka juga berkaitan dengan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan di Kota Metro. Salah satunya adalah saya sebagai seorang ketua guru dan tenaga kependidikan Kota Metro yang alhamdulillah dipercaya oleh Dinas Pendidikan Kota Metro untuk membantu teman-teman guru Kota Metro untuk terus berdiskusi, berkolaborasi, berbagi praktek baik, kreativitas pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Metro. Dan itu salah satu organisasi non-struktural
yang dilakukan, yang kami laksanakan sebagai seorang guru dalam komunitas belajar Kota Metro, Mbak, gitu. Jadi komunitas belajar Kota Metro adalah komunitasnya para guru untuk terus mengembangkan kualitas pembelajaran, kreativitas pembelajaran, dan berbagai peningkatan kompetensi guru yang harus ditingkatkan sebagai tanggung jawab profesi, begitu, Mbak. Insya Allah, menarik sekali ya Bapak. Oke. Baiklah Sobat Merasa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi inti dari podcast kita hari ini. Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya Bapak, menurut Bapak, seberapa penting kreativitas guru dalam menerapkan kurikulum di sekolah dasar, terutama agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara maksimal? Ya, kurikulum yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan itu sebagai panduan dan tujuan pembelajaran yang harus dilakukan bagi semua guru yang ada di Indonesia. Kemudian kreativitas guru adalah salah satu bentuk yang harus dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Intinya kreativitas itu adalah kunci keberhasilan implementasi kurikulum, begitu. Nah, dalam mengimplementasikan kurikulum tentunya kita sebagai seorang guru harus tetap melaksanakan kaedah-kaedah pembelajaran sesuai dengan yang telah kita pelajari di kampus, tentunya teori-teori yang ada di kampus yang tetap harus kita junjung tinggi untuk melaksanakan proses pembelajaran, begitu. Kemudian di Kota Metro itu juga mempunyai komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena tagline Kota Metro adalah kota pendidikan. Nah, itu yang harus kita junjung sebagai guru yang ada di Kota Metro. Tentunya untuk mencapai tagline tersebut, guru-guru Kota Metro tentunya harus selalu berkolaborasi, berdedikasi, mempunyai komitmen tinggi untuk terus belajar, untuk terus meningkatkan kompetensinya untuk mencapai tagline tersebut. Nah, itu harus kita lakukan bagi seorang guru di Kota Metro. Saya pribadi sebagai guru mempunyai keinginan, karena guru itu adalah sebagai pilihan hidup saya dan profesi yang saya tekunin sampai saat ini, begitu. Untuk melaksanakan profesi ini, saya menaruh di hati saya dengan tagline kata hati, begitu. Karena ini adalah sebuah profesi yang harus kita laksanakan secara ikhlas, berarti ini adalah pilihan hidup kita. Dengan hati kita akan mencapai melaksanakan profesi ini dengan sebaik mungkin. Nah, dari kata hati ini juga saya membuat sebuah akronim yang saya implementasikan ke dalam komunitas GTK Kota Metro, yaitu hati hanya itu adalah humanis. Sebagai seorang guru harus mampu menjadi guru yang humanis, yang menjadikan siswa itu sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Jadi kita harus memanusiakan manusia, kira-kira seperti itu. Kemudian adaptif berarti guru harus mampu mengikuti perubahan zaman, perubahan yang kita hadapi, baik dari perubahan kurikulum, perubahan teknologi, perubahan zaman, perubahan lingkungan sosial masyarakat, dan seterusnya. Karena dengan adaptif, guru mampu beradaptasi, melakukan sebuah proses pembelajaran sesuai dengan keadaan yang terkini. Nah, itu adaptif. Selanjutnya transformatif. Guru harus mampu mentransformasikan yang pertama keilmuannya, kemudian mentransformasikan pola-pola pembelajarannya, mentransformasikan kepribadian atau sikap baik yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi siswa harus kita transformasikan dari kemampuan positif, hal-hal positif yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Itu transformasi. Selanjutnya I-nya adalah inovatif. Seorang guru harus mampu memberikan sebuah inovasi-inovasi
kreativitas baru, inovasi baru dalam proses pembelajaran, begitu Mbak. Artinya dengan inovasi ini guru akan melakukan sebuah pembaharuan pembelajaran, di mana dengan pembaharuan pembelajaran ini akan menciptakan sebuah pembelajaran yang bermakna tentunya bagi peserta didik. Nah, itu yang ingin saya bawa ke dalam komunitas belajar Kota Metro, khususnya tentunya dapat diimplementasikan ke Provinsi Lampung maupun guru-guru se-Indonesia. Jadilah guru yang melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan pengabdian sebagai seorang guru dengan hati, begitu Mbak. Baik, Bapak. Intinya tadi ada di filosofi hati, begitu ya, Pak? Iya. Lalu Bapak, dalam pengalaman Bapak mengajar, strategi apa Bapak yang efektif untuk membuat siswa itu lebih aktif dalam berpartisipasi selama proses pembelajaran itu berlangsung? Nah, dalam proses pembelajaran tentunya murid atau peserta didik ini kan sebagai subjek pembelajaran, maka strategi yang saya terapkan adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Nah, di sini guru sebagai teman peserta didik untuk menjadi seorang fasilitator, sehingga seorang fasilitator akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemandiriannya, kreativitasnya, inovasinya, karakternya yang dimiliki, sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik mampu merubah sikap-sikap positif yang dia miliki. Nah, dari strategi yang kita terapkan ini, yang diterapkan oleh guru, dengan kesempatan tersebut berarti peserta didik akan memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis, kemudian kemampuan untuk berinovasi dan lain sebagainya. Berdiskusi itu juga salah satu bagian dari strategi yang kita terapkan. Nah, itu harapannya dengan yang ini semua peserta didik mampu berkembang sesuai dengan kodrat yang dia miliki, berkembang sesuai dengan karakter-karakter yang dia miliki, karena guru memberikan ruang-ruang untuk berkembang secara positif, begitu Mbak. Lalu Lian dengar-dengar ini Pak, Bapak pernah memiliki pengalaman pembelajaran di luar negeri, kegiatan di luar negeri, begitu Bapak. Nah, boleh Bapak ceritakan sedikit bagaimana pengalaman Bapak saat itu? Oh ya, alhamdulillah saya salah satu guru yang beruntung di Indonesia, khususnya di Metro. Kalau guru SD di Metro itu ada 3 orang guru yang alhamdulillah diberikan kesempatan untuk belajar ke luar negeri. Salah satunya saya, dan untuk sampai di sana, yang pertama saya selalu meningkatkan kompetensi saya. Saya belajar dengan rekan sejawat, saya belajar dengan teman-teman yang alhamdulillah sudah berangkat ke luar negeri duluan. Kemudian saya juga berpegangan dengan kata hati tadi, humanis, adaptif, transformatif, dan inovatif. Nah, kemudian saya melakukan proses-proses pembelajaran tentunya sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah saya dapat dari kampus, bagaimana melaksanakan proses pembelajaran, strategi pembelajaran, metode, teknik, dan lain sebagainya. Coba saya terapkan di kelas, kemudian itu akan menjadi sebuah praktek baik yang saya miliki. Nah, praktek baik yang saya miliki itu harus dituliskan dalam sebuah karya ilmiah. Nah, dari hasil karya ilmiah, kemudian seleksi dari tingkat kota, provinsi, sampai ke nasional, alhamdulillah saya diberikan apresiasi untuk belajar ke luar negeri. Nah, itu artinya saya tetap mengedepankan bahwa sebuah profesi itu harus tetap kita lakukan proses belajar sepanjang hayat. Nah, dari proses yang sudah saya ikuti, kemudian saya diberikan kesempatan
untuk belajar ke Australia, kemudian ke Universitas Queensland di Brisbane. Nah, begitu. Nah, pada saat saya belajar di sana, proses pembelajaran itu luar biasa. Artinya, karena peserta didik itu adalah sebagai subjek pembelajaran, mereka diberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan karakter, mengembangkan inovasinya dan lain sebagainya. Karena pada saat di sana saya melihat yang pertama itu disiplinnya. Disiplin anak itu luar biasa. Disiplin anak, guru, masuk tepat waktu, kemudian proses pembelajaran yang sangat bagus begitu. Pada saat guru berbicara, peserta didik diam. Pada saat peserta didik berdiskusi, guru mendampingi, memandu, memberikan kesempatan berdiskusi kepada peserta didik untuk menyelesaikan sebuah kegiatan-kegiatan atau sebuah proyek-proyek sederhana sesuai dengan keadaan sehari-hari, kehidupan sehari-hari atau permasalahan sehari-hari. Nah, itu. Kemudian guru juga di sana ada satu bagian yang mungkin sampai sekarang saya bawa ke Metro itu belum terlaksana dengan baik. Siswa itu diberikan kesempatan sebagai seorang saintis, artinya seorang penemu begitu. Bagaimana konsep-konsep sains itu diterapkan dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian kalau kita di Indonesia, ini sudah difasilitasi dengan sebuah program yang namanya co-kurikuler. Nah itu dari sana ingin saya bawa ke Metro. Yang mungkin yang saya bawa ke Metro sampai saat ini yang sudah kami laksanakan adalah guru-guru Kota Metro mau belajar bersama, berdiskusi bersama, mengembangkan kompetensi bersama, dan alhamdulillah saya sebagai ketua GTK, nah pengalaman-pengalaman baik tersebut saya bawa ke Metro, dan alhamdulillah sekarang Kota Metro katakanlah menjadi piloting atau icon lah gitu untuk komunitas belajar di Provinsi Lampung begitu. Artinya dengan kesempatan itu, pengalaman yang saya bawa itu, harapan saya juga saya bawa di komunitas belajar Kota Metro, guru-guru Kota Metro untuk tetap belajar sepanjang hayat. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, itu. Lalu Bapak, untuk cara pembelajaran guru di dalam kelas seperti menciptakan suasana kelas itu yang menyenangkan gitu Pak, sehingga siswa itu tidak mudah merasa bosan maupun merasa kurang nyaman, itu bagaimana ya Pak caranya? Untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman tentunya kan harus dimulai dari gurunya sebagai guru yang humanis. Jadi kalau kita jadi guru sebagai seorang guru yang humanis berarti guru peserta didik itu adalah anak-anak yang harus kita sayangi, kita berikan kesempatan untuk terus belajar, kita berdiskusi dengan mereka dengan baik. Jadi peserta didik itu merasa hatinya ngeklik dengan kita, sayang dengan kita. Oh, guru saya baik, nggak suka marah dan lain sebagainya. Itu yang pertama yang harus kita mulai. Nah, itu. Kemudian yang harus kita laksanakan juga, yang saya lakukan di kelas juga, setiap awal pembelajaran, kalau imtak itu saya laksanakan ngaji begitu, hafalan tahfiz Quran, 1 hari 1 ayat, tetapi di kelas saya kebetulan 1 hari 5 ayat, kira-kira seperti itu. Nah, itu salah satu program sekolah. Kemudian yang saya lakukan mungkin nggak dilakukan di beberapa kelas yang lain atau belum dilakukan di beberapa kelas yang lain. Setiap pagi, setiap mau belajar, saya putarkan dulu video bagaimana susahnya perjuangan orang tua, bagaimana dedikasi orang tua,
bagaimana dedikasi orang-orang sukses itu ternyata bukan secara instan. Nah, saya putarkan video-video motivasi seperti itu. Kadangkala saya putarkan video, anak mau sekolah aja harus nyari duit dulu, harus berkeliling dulu, harus jualan dulu sampai dia bisa sekolah. Saya putarkan video yang seperti itu. Oh, di luar sana ada yang seperti itu dan lain sebagainya. Itu artinya yang pertama kita tumbuhkan motivasi dulu. Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah saya menerapkan misalnya tadi adaptif dari proses pembelajaran yang ada sekarang, kemudian adaptasi dari teknologi. Nah, begitu adaptasi teknologi, kemudian adaptasi kurikulum yang harus saya ikuti. Sekarang ada kurikulum mendalam. Nah, itu harus saya ikuti begitu. Jadi perubahan-perubahan yang seperti itu harus tetap saya ikuti untuk saya implementasikan di kelas, karena perubahan itu tentunya dari refleksi kurikulum yang sudah dilakukan begitu. Nah, dari itu semua tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian saya adaptasi dari berbagai yang itu tadi untuk saya terapkan di kelas, sehingga setiap hari itu bukan saya hanya berceramah, bukan anak-anak hanya mendengarkan saya bercerita, menjelaskan materi, tetapi anak-anak mampu untuk berdiskusi. Saya memfasilitasi anak untuk berdiskusi, untuk mengembangkan karakter dia, mengembangkan kompetensi berpikir dia, mengembangkan pengetahuan yang sudah didapat dari sebelumnya. Artinya saya di kelas tidak hanya sebagai seorang guru, tetapi di kelas saya sebagai seorang fasilitator dan motivator untuk anak-anak peserta didik di kelas. Begitu, Mbak. Baik. Jadi anak-anak lebih merasa nyaman dan juga tidak terlalu kaku ya, Pak ya? Iya, tentunya itu yang saya harapkan, artinya anak-anak sudah nyaman dengan saya, tentunya apa yang saya berikan kepada anak, tentunya dia merasa bahagia. Artinya belajar itu bukan sebuah beban, tetapi belajar itu adalah sebuah kebahagiaan. Kira-kira begitu. Lalu, setiap siswa di dalam kelas tentunya kan memiliki karakter maupun juga sifat yang berbeda-beda ya, Pak. Nah, lalu bagaimana cara Bapak untuk memastikan seluruh siswa di dalam kelas tersebut itu tetap terlibat aktif dalam pembelajaran, Pak? Oke, tentunya sebagai seorang guru kita harus mampu memahami apa yang sudah diciptakan Tuhan untuk peserta didik. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah siswa itu mempunyai kodrat alamnya dan siswa itu mempunyai kodrat zamannya, begitu. Nah, untuk dapat memahami itu semua, di awal tahun pembelajaran yang saya lakukan ada dua. Yang pertama, saya berdiskusi dengan wali kelas sebelumnya untuk mengetahui karakter masing-masing siswa yang akan saya berikan pembelajaran begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melakukan identifikasi kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat kognitifnya peserta didik. Kognitifnya level 1, 2, 3, kemudian hobinya seperti apa, itu saya lakukan di awal tahun dan itu dilakukan oleh semua guru di Kota Metro dan Indonesia lah pada umumnya begitu. Nah, menggunakan teori Pramtam, ya, kira-kira begitu. Artinya identifikasi diagnosis awal tahun pembelajaran itu dengan menggunakan teori itu, dan dari teori itu kemudian saya mengetahui level kognitif siswa seperti apa, hobinya seperti apa, karakternya seperti apa, itu harus saya pahami. Kalau itu sudah saya pahami, tentunya peserta didik itu sebagai seorang pembelajar harus kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pembelajaran begitu. Nah,
tentunya kesempatan yang seluas-luasnya itu saya masukkan strategi-strategi pembelajaran yang terbaik begitu. Dari pendekatan, strategi, metode dan seterusnya saya tetap memegang konsep dari sintak-sintak pembelajaran. Nah itu tentunya teman-teman mahasiswa kan sudah diberikan bagaimana strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, sintak pembelajarannya harus bagaimana dan seterusnya. Saya tetap berpegang di itu meskipun ada sedikit modifikasi sesuai dengan kebutuhan saya di kelas begitu. Nah, artinya siswa yang mempunyai karakter yang berbeda tadi supaya dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tentunya saya misalnya nih sebagai contoh pada saat diskusi kelompok ya saya harus buat kelompok yang heterogen begitu. Harus saya buat kelompok yang heterogen. Saya buatkan lembar kerja, tentunya lembar kerja yang sesuai dengan materi, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya memanfaatkan media-media pembelajaran. Mungkin sekali waktu ada yang TIK-nya, kemudian ada yang media pembelajarannya saya bawa ke ruang kelas. Jadi anak-anak itu akan merasa nyaman, tidak monoton, merasa bahagia. Kalau belajar itu emang bahagia, bukan menjadi beban begitu. Artinya anak-anak itu tetap harus kita berikan kesempatan untuk belajar. Yang pertama dengan menerapkan strategi yang kreatif tadi dari seorang guru. Tentunya strategi kreatif yang dipelajarilah di kampus ya begitu. Dari seorang guru, strategi yang kreatif dari seorang guru, kemudian diberikan kesempatan untuk mengembangkan pribadinya masing-masing. Artinya intinya adalah guru harus mampu menjembatani setiap karakter siswa, setiap kompetensi siswa, setiap bakat minat seorang peserta didik begitu. Nah itu adalah mungkin salah satu tugas dari seorang guru begitu, Mbak. Tadi Bapak sempat bilang di media dengan metode juga ya Pak. Lalu metode dan juga media yang sering Bapak gunakan untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa ada lagi tidak Pak? Atau cukup? Misalnya seperti ini, tentunya kan dalam sebuah proses pembelajaran kan kita lihat tujuan pembelajarannya apa yang akan kita capai. Nah, dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kemudian kita lihat fasilitas yang ada di sekolah itu seperti apa begitu. Nah, dari tujuan yang kita miliki, kemudian fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, yang dimiliki oleh murid, yang dimiliki oleh guru, tentunya harus kita sesuaikan begitu. Kebetulan kalau di kelas saya itu anak-anak itu ya katakanlah 90% punya gawai, punya gadget. Nah, di sana seringkali saya memberikan video pembelajaran itu tidak di LCD, tetapi saya kirim di WA, kemudian tonton di YouTube begitu. Kemudian saya membuat website sederhana, materi video saya tampilkan di website itu begitu. Jadi website sederhana aja yang insya Allah bisalah dilakukan oleh semua guru maupun calon guru begitu. Nah itu artinya itu semua memberikan variasi pembelajaran, pengalaman baru bagi seorang peserta didik bahwa emang benar belajar itu menyenangkan begitu. Kalau bagaimana pertanyaannya, kalau bagaimana saya di desa fasilitas IT-nya kurang bagus, nah ya kita bawa ke lingkungan sekitar begitu Mbak. Artinya peserta didik kita berikan pengalaman sesuai dengan lingkungannya, kodrat zamannya tadi. Kalau dia hidupnya di desa ya kita berikan pengalaman sesuai dengan lingkungannya. Kalau kita di kota dengan fasilitas IT yang ada ya kita berikan pengalaman sesuai dengan
lingkungan yang ada di sekitar kita. Artinya memaksimalkan media yang ada di lingkungan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran begitu. Baik, Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi guru saat ini untuk menerapkan kurikulum sekaligus tetap menjaga pembelajaran itu kreatif dan juga inovatif? Nah, tantangan terbesar sekarang itu adalah pola pikir, Mbak. Artinya pola pikir seorang guru harus mampu bertransformasi. Artinya pola pikir seorang guru harus mampu untuk berubah mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Tentunya kurikulum juga bertransformasi, pola pikir harus bertransformasi. Seorang guru juga harus bertransformasi. Artinya seorang guru tidak hanya sebagai satu-satunya sumber ilmu di kelas. Mungkin pola pikir sebagian dari guru kita, oh saya ini guru berarti saya harus menjelaskan aja. Tidak seperti itu, berarti sekarang pola pikirnya harus kita rubah. Nah, dari pola pikir yang harus kita rubah berarti konsep-konsep pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sebagai satu-satunya sumber ilmu harus kita rubah menjadi fasilitator dalam pembelajaran begitu. Selanjutnya, tantangan terbesar yang ada sekarang adalah mungkin sarana prasarana. Waktu dari seorang guru itu mungkin menjadi tantangan bagi masing-masing individu guru. Nah itu. Nah, dari tantangan-tantangan itu semua tentunya ada ada keuntungan yang harus kita ambil dari sana. Berarti dari tantangan itu yang saya alami adalah saya harus mampu melihat tantangan itu sebagai satu bagian yang dapat mengembangkan kompetensi saya begitu. Nah, artinya kompetensi saya harus saya tingkatkan. Saya harus belajar dari tantangan itu. Nah, dari tantangan yang saya hadapi, tantangan yang dihadapi sebagian guru, mungkin guru-guru kita atau calon guru nantinya, berarti guru-guru itu harus mampu terus belajar. Nah, itu. Nah, dari keinginan untuk guru terus belajar, tentunya untuk meningkatkan kemauan, meningkatkan motivasi guru untuk terus belajar, saya ngajak teman-teman guru untuk membuat komunitas belajar Kota Metro itu, Mbak. Itu dari tahun 2021 begitu. Akhir Covid lah kira-kira seperti itu. Nah, guru-guru saya ajak membuat sebuah organisasi komunitas belajar guru. Kalau kita guru di SD kan namanya KKG ya. Nah, sekarang komunitas belajar begitu. Dan alhamdulillah komunitas belajar tidak hanya di SD, ternyata sekarang alhamdulillah di Kota Metro dari TK sudah terbentuk komunitas belajar, dari SMP, MGMP terbentuk komunitas belajar, PAUD, SD, SMP menjadi sebuah satu komunitas belajar namanya GTK Kota Metro. Nah, itu sebagai apa? Untuk menjawab tantangan tadi, saya mengajak teman-teman guru untuk menjawab tantangan tadi, bahwa tantangan itu harus kita jawab dengan meningkatkan kompetensi kita. Nah, itu dari itu semua, dan alhamdulillah sekarang untuk komunitas belajar kami susun di awal tahun sampai 1 tahun ke depan kami sudah punya program-programnya. Itu juga semua adalah kompetensi guru. Apalagi sekarang Kementerian Pendidikan itu pendidikan bermutu untuk semua. Satu hari dalam 1 minggu guru wajib belajar. Dan itu alhamdulillah sudah kami mulai dari tahun 2021. Kementerian Pendidikan menggaungkan itu sekarang. Kami sudah memulainya dari 2021. Nah, itu artinya tantangan-tantangan tadi, pola pikir itu harus kita rubah dengan cara belajar. Cara belajar itu dalam sebuah komunitas belajar begitu.
Jadi termasuk komunitas belajar itu sebagai salah satu solusi yang menjadi jalan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi ini ya, Pak? Ya, saya menganggap itu menjadi salah satu solusi karena dengan komunitas belajar di sana setiap guru mempunyai praktek baik, setiap guru mempunyai inovasi-inovasinya, setiap guru mempunyai keinginan-keinginan untuk memajukan pendidikan Kota Metro. Nah, itu kami diskusikan, itu kami ambil keinginan-keinginan guru itu di awal tahun, kemudian dari usulan-usulan teman-teman guru itu kemudian kami diskusikan mana yang kami prioritaskan di tahun berjalan. Nah itu, sehingga program-program yang kami susun dalam komunitas belajar itu adalah semua adalah 100% adalah usulan dari teman-teman guru, bukan usulan dari pengurus. Berarti keinginan guru untuk menjawab tantangan tadi kita rumuskan, kita masukkan ke dalam sebuah program kerja, gitu, Mbak. Dan alhamdulillah sekali lagi beberapa kabupaten kota di Provinsi Lampung sudah belajar ke Kota Metro tentang ini tadi, begitu, komunitas belajar. Dan itu juga yang membawa saya diberikan apresiasi sebagai guru inspiratif Provinsi Lampung tahun 2025 kemarin, dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menyampaikan praktek baik di Jakarta di bulan November kemarin, begitu, Mbak. Selama menjadi guru, Pak, adakah pengalaman atau momen tertentu yang membuat Bapak tuh merasa bangga maupun berhasil sebagai seorang pendidik? Oh ya, sebagai seorang pendidik, keberhasilan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas peserta didik, bukan semata-mata dilihat dari nilai, seberapa besar nilai yang telah dicapai oleh siswa. Tetapi keberhasilan guru itu adalah melihat perubahan positif yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu dari karakter, dari kemandirian, dari inovasi, dari kreativitas, dari kolaborasi, dari menghargai rekan-rekannya. Itu adalah keberhasilan saya pribadi yang saya lihat dari seorang peserta didik. Jadi intinya ada nilai perubahan positif yang saya berikan, yang saya fasilitasi dalam proses selama pembelajaran, itu menjadi sebuah perubahan positif, perubahan yang besar yang dimiliki oleh peserta didik. Dan itu akan menjadi bekal seorang peserta didik untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya, untuk mencapai cita-citanya, untuk nanti bekal dia bergaul di masyarakat, bergaul dengan temannya, berkolaborasi dalam tim kerja selanjutnya. Itu adalah nilai-nilai yang saya merasa sangat bangga, dan itu adalah pencapaian prestasi terbaik yang saya miliki. Intinya adalah bukan sekedar nilai, tetapi adalah perubahan positif yang dimiliki oleh peserta yang difasilitasi oleh saya, khususnya sebagai seorang guru. Nah, itu adalah kebanggaan saya, gitu, Mbak. Sebagai itu ya Pak, keberhasilan dari peran awal guru dalam tingkat perkembangan siswa tersebut, begitu ya Pak? Iya, artinya seperti itu. Nah, artinya dari awal tadi saya sampaikan juga bahwa kita sebagai guru itu sebagai fasilitator peserta didik kita untuk melakukan sebuah proses pembelajaran. Mungkin di sini saya sedikit cerita. Saya ada seorang siswa pada waktu itu saya berikan pengalaman untuk anak-anak itu untuk membuat website sederhana. Website sederhana itu menggunakan coding komputer. Coding komputer itu
Ternyata dia punya hobi di situ kebetulan, punya hobi. Kemudian hobi itu diteruskan secara otodidak. Pada saat dia menemukan masalah, tanya ke saya, Pak, kode-kode yang seperti ini bagaimana? Kalau kode-kode seperti itu secara teknis, tanya saja sama Google. From-nya seperti ini kalimat bertanya, kemudian petunjuknya dibaca. Nah itu, dari yang seperti itu ternyata siswa tersebut mampu mengembangkan kompetensinya dan sekarang menjadi seorang programmer, kemudian bekerja di beberapa perusahaan di luar negeri dengan sistem kerja remote begitu. Gajinya standar luar negeri, kerjanya di Indonesia, kerjanya ya di Indonesia. Kira-kira seperti itu, Mbak. Artinya kita sebagai guru, sebagai seorang fasilitator gitu. Berarti sangat luar biasa sekali ya Pak peran guru dalam dunia pendidikan ini. Ya. Sebagai penutup sesi diskusi saat ini, apa pesan Bapak untuk seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa PGSD maupun calon guru, agar mampu nantinya menjadi pendidik yang kreatif, inovatif, dan tentunya dekat dengan peserta didiknya begitu? Ya, untuk pesan saya sebagai seorang guru, untuk teman-teman, adik-adik rekan calon guru, jadilah guru pembelajar sepanjang hayat yang akan terus belajar, terus meningkatkan kompetensinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya kita mewariskan sebuah generasi yang lebih baik dari kita. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan juga, jadilah seorang guru yang memberikan warna dalam lingkungan kerja, bukan menjadi seorang guru yang diwarnai oleh lingkungan. Jadilah guru yang menginspirasi rekan-rekan guru yang lainnya, begitu. Yang terakhir, jadilah guru, karena guru itu adalah profesi, guru adalah pilihan hidup. Jadilah seorang guru yang melaksanakan profesi itu dengan hati, dengan ikhlas, humanis, adaptif, transformatif, dan inovatif. Nah itu, dengan humanis, murid, dengan guru yang humanis, kita akan menyentuh murid itu dengan hati. Dengan guru yang adaptif, kita akan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan guru yang transformatif, kita akan mampu memberikan perubahan. Dan guru yang inovatif, kita akan memberikan sebuah pembaharuan dalam proses pembelajaran. Itu Mbak pesan saya. Berarti sangat bermakna sekali ya Pak. Guru ini bukan sekadar menjadi pendidik saja, tetapi fasilitator dan juga pembimbing awal dalam perkembangan anak tersebut. Banyak sekali wawasan dan pengalaman berharga yang telah dibagikan oleh Bapak Edi pada episode podcast kita hari ini. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya dilihat dan juga tidak hanya bergantung pada kurikulum yang sedang dilaksanakan saja, tetapi juga bagaimana kreativitas guru tersebut dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswanya, di mana guru dapat membuat siswa tersebut aktif, juga suasananya menyenangkan, serta mendorong siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Lalu selain itu kita juga mendapatkan banyak inspirasi dari pengalaman Bapak Edi, khususnya dalam dunia pendidikan, termasuk bagaimana pengalaman belajar, serta bertukar wawasan, hingga ke luar negeri tentunya Bapak dapat memberikan perspektif baru bagi kita untuk diterapkan nantinya dalam pembelajaran di Indonesia. Semoga apa yang telah kita sampaikan
sampaikan pada hari ini menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya mahasiswa PGSD dan calon-calon guru untuk terus belajar, berinovasi, serta mempersiapkan diri menjadi guru yang inovatif, kreatif, serta dapat memberikan dampak positif bagi masa depan bangsa. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sama-sama. Edi karena telah menyempatkan waktunya, pengalaman, dan juga inspirasi yang sangat luar biasa begitu Pak, yang telah dibagikan kepada Sobat Merasa semuanya. Saya juga selaku moderator Liana Swamutiara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam membantu acara podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh Sobat Merasa PGSD yang setia mendengarkan podcast Merasa PGSD pada hari ini. Oke, mungkin cukup sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya dengan materi-materi atau tema-tema yang lebih menarik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.